Kita bantu mereka dengan harapan, oh nanti kalau saya susah dia bisa bantu. Tapi ketika kita susah, kenapa ini orang yang tadi udah saya bantu nggak kunjung ngebantuin saya? Padahal waktu dia lagi susah, dia lagi terpuruk, saya ada di sampingnya dia, saya selalu mensupport dia. Aduh, jangan sampai kita berharap pada manusia. Di Alkitab pun dikatakan dalam Yesaya 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Ekspektasi itu seringkali mengecewakan kita, karena apa yang kita inginkan, apa yang kita ekspektasikan tidak terjadi, tidak kunjung dapat, dan tidak terwujud. Jangan sampai kita salah. Seharusnya kita hidup dalam pengharapan kepada Tuhan, justru kita malah berekspektasi kepada Tuhan. Coba kita renungkan kembali. Selama ini kita berpengharapankah, atau justru kita malah berekspektasi kepada Tuhan? Jika kita lihat dalam Roma 5 ayat 4-5, ada kunci pengharapan di dalam situ. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kata kuncinya adalah apa tadi? Ketekunan. Jadi kita tetap tekun berpengharapan kepada Tuhan, jangan malah menyerah atau justru berjalan menjauhi Tuhan. Ini Tuhan loh, bukan manusia. Kita kalau percaya penuh dalam Tuhan, apa sih yang gak mungkin kita dapetin gitu kan? Kita anaknya. Matius 19 ayat 26 pun udah bilang. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di ayat 10 dikatakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Sebagai penutup, saya mengambil ayat dari 1 Korintus 15 ayat 58 yang mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita semua hidup dengan ketekunan dalam pengharapan akan Tuhan. Ada amin? Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari Persekutuan Pemuda.
pribadi Kristus. Untuk menerima pengajaran iman, mari kita bangkit.